Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu masih mengenai limit fungsi aljabar, yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran. Nah, di sini ya, metode pemfaktoran itu digunakan jika hasil substitusinya itu menghasilkan nilai limit tak tentu, yaitu yang hasil substitusinya adalah 0/0 pada fungsi-fungsi pecahan. Maka untuk menyederhanakan bentuk fungsi-fungsi pecahannya yaitu dengan cara memfaktorkan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Tuh, jadi langkah pertamanya tetap sama ya. Kalian harus mensubstitusikan dulu nilai X-nya ke dalam fungsi limitnya ini gitu. Kalau hasilnya menghasilkan 0/0, barulah bisa disederhanakan dengan cara memfaktorkan. Berarti di sini ada contoh soal limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 7X tambah 10 per X kuadrat tambah 5X kurang 14. Berarti kita substitusikan dulu limit X mendekati 2-nya. Berarti 2 ini kita substitusikan ke setiap variabel X-nya. Di sini kan 2 pangkat 2 dikurangi 7 kali 2 ditambah 10 per 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurangi 14. Berarti di sini 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 dikurangi 7 kali 2, 14 ditambah 10. Per yang bawahnya 2 pangkat 2, 4. 5 kali 2, 10. Berarti tambah 10 dikurangi 14. Sama dengan 4 kurangi 14 itu hasilnya negatif 10. Negatif 10 tambah 10 hasilnya 0. Per 4 tambah 10, 14 kurangi 14 hasilnya 0 juga. Nah, ini adalah nilai limit tak tentu, yaitu hasil substitusinya 0/0. Jika hasil substitusinya menunjukkan 0/0, barulah kita bisa menyederhanakan bentuk limit ini dengan cara pemfaktoran. Pertama, kita faktorkan dulu yang pembilangnya. Di sini untuk pembilang itu kan ada X kuadrat dikurangi 7X tambah 10. Sebelum memfaktorkan, kalian harus mencari dulu nilai A, B, dan C. A, B, C itu apa? A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya itu adalah koefisien dari X, dan C-nya itu adalah konstanta atau angka yang tidak mengandung variabel. Berarti di sini A-nya itu sama dengan, di sini kan koefisien dari X kuadratnya itu tidak tertulis ya. Kalau tidak ditulis berarti sama dengan 1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X, berarti ini B-nya adalah negatif 7. Dan C-nya itu adalah konstanta atau angka yang tidak mengandung variabel, berarti 10. Nah, setelah kalian mengetahui nilai A, B, C-nya, berarti kalian kan akan menentukan dua angka baru, yang jika ditambah itu hasilnya harus B, jika dikali itu hasilnya harus A kali C. Nah, ini kalian harus tahu di sini. Berarti sekarang kita cari nilai dua angka barunya sini. Nah, jika ditambah itu harus B. B-nya berapa ini? Negatif 7. Jika dikali itu harus A kali C. Jika dikali harus A kali C, berarti A-nya 1, C-nya 10. Berarti di sini harus 10. Nah, jika kalian merasa kesulitan untuk menentukan dua angka, kita lihat aja di sini. Ini hasil kalinya adalah 10. Berarti hasil perkalian itu kan ada 1 kali 10, kemudian ada 2 kali 5. Sini ya. Nah, dari dua kemungkinan ini, mana yang kira-kira bisa menghasilkan 7? Kalau 1 kali 10 kan nggak mungkin ya, kalau ditambah 11, kalau dikurangi 9, berarti tidak menghasilkan 7. Berarti yang akan menghasilkan 7 adalah 2 dan 5. Kita tulis di sini 2 dan 5. Nah, setelah ini kita coba 2 kali 5, itu betul hasilnya positif 10. Tapi 2 tambah 5 harusnya 7, sedangkan ini negatif 7. Berarti supaya jadi negatif 7, 2 dan 5-nya kita tambahkan negatif. Berarti ada negatif 2 dan negatif 5. Jadi untuk faktornya itu adalah X kurang 2 dan X kurang 5. Ini adalah faktor dari pembilangnya. Nah, sekarang untuk penyebutnya. Untuk penyebutnya di sini ada X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Berarti
Berarti sekarang kita lihat nilai A-nya ya. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya adalah 1. Kemudian B-nya adalah 5, koefisien dari X, dan C-nya itu adalah negatif 14. Nah, sekarang kalau ditambah itu harus B-nya adalah 5. Kalau dikali itu harus 1 kali min 14, berarti min 14. Nah, ini kalau dikali harus min 14, berarti kita cari dua angka hasil perkalian yang menghasilkan nilai 14. Berarti kan 1 kali 14 dan 2 kali 7. Nah, dari dua kemungkinan ini yang kira-kira bisa menghasilkan 5 itu adalah 2 dan 7. Sekarang 2 tambah 7 bukan 5 ya. 2 kali 7 14, sedangkan ini min 14, berarti salah satunya harus negatif. Karena hasil penjumlahannya positif, berarti yang negatifnya adalah angka yang paling kecil, yaitu 2. Jadi faktor dari penyebutnya adalah X min 2 dan X plus 7. Ini faktornya. Nah, setelah ini barulah kita cari hasilnya. Berarti kita tulis lagi soalnya, limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 7X tambah 10 per X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Berarti ini kita tulis faktor dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Dari pembilang ini faktornya X min 2, kemudian X min 5. Per dari penyebut faktornya adalah X min 2 dan X plus 7. Nah, setelah ini kalian bisa lihat kan di sini ada faktor yang sama, yaitu X min 2 dan X min 2 ini bisa kita coret. Setelah dicoret berarti tinggal tersisa limit X mendekati 2, X kurang 5 per X tambah 7. Jika udah ada salah satu faktor yang dicoret, berarti tinggal kita substitusikan. Nah, sebelum kalian substitusikan, nilai limitnya ini harus selalu ditulis. Tapi jika kalian mau substitusikan, nilai limitnya tidak perlu ditulis lagi. Di sini limitnya X mendekati 2, berarti X-nya kita ganti oleh 2. 2 kurangi 5 per 2 tambah 7. Berarti sama dengan 2 kurangi 5 min 3 per 2 tambah 7 adalah 9. Ini min 3 per 9 bisa disederhanakan jadi min 1 per 3. Berarti nilai dari limit X mendekati 2X kuadrat dikurangi 7X tambah 10 per X kuadrat tambah 5X kurang 14 adalah negatif 1 per 3. Nah, ini adalah cara ke-1. Ternyata ada cara keduanya ya, ini cara ke-1. Untuk cara kedua, kalian tulis dulu soalnya, limit X mendekati 2 X kuadrat dikurangi 7X tambah 10 per X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Langkah pertamanya tetap sama ya, harus selalu disubstitusikan dulu nilai X-nya. Kalau hasilnya 0 per 0, baru kalian bisa lanjutkan menggunakan cara kedua. Tapi karena di sini sudah dihitung dan hasilnya 0 per 0, berarti kita bisa langsung lanjutkan ke cara yang kedua. Limit X mendekati 2. Nah, kalian bisa lihat dari limit X mendekatinya. Di sini kan limitnya X mendekati 2. Otomatis faktor dari pembilang dan penyebutnya akan ada faktor X min 2. Ini. Nah, kalau di sininya limit X mendekati negatif 1, berarti untuk faktornya pasti ada X plus 1 dan X plus 1. Karena di sini positif, berarti faktornya jadi negatif ya, berubah. Nah, setelah ini kalian cukup lihat yang awal ini dan akhir, tapi tanda sebelum konstantanya harus dibawa. Ini juga awal dan akhir. Berarti kita selesaikan dulu yang pembilangnya ya. Di sini kan ada X min 2, berarti untuk mencari faktor lainnya tinggal kalian bagi X kuadrat dibagi X, itu adalah X. Kemudian plus 10 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 5. Kemudian sekarang yang penyebutnya X kuadrat dibagi X itu hasilnya adalah X. Kemudian ini min 14 dibagi min 2 itu hasilnya adalah plus 7. Nah,
Setelah ini ada dua faktor yang sama, tinggal kita coret. Setelah dicoret, nah tinggal kita tulis yang tersisa, tinggal X kurang 5 per X tambah 7. Setelah ini kan tinggal disubstitusi ya. Substitusi berarti limitnya X mendekati 2, berarti X-nya kita ganti oleh 2. 2 kurangi 5 per 2 tambah 7. Sama dengan negatif 3 per 9. Negatif 3 per 9 bisa disederhanakan jadi negatif 1 per 3. Nah, lihat di sini hasilnya sama-sama negatif 1 per 3. Jadi ini untuk cara 1 dan ini untuk cara kedua. Ini untuk contoh soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, di sini kita sama ya, langkah pertamanya harus selalu substitusikan dulu. Berarti kita substitusikan, di sini ada limit X mendekati negatif 3, berarti X-nya kita ganti oleh negatif 3. 3 dikali negatif 3 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 3 dikurangi 12 per yang ini 2 dikali negatif 3 pangkat 2 ditambah 7 kali negatif 3 ditambah 3 sama dengan di sini nih, min 3 pangkat 2 itu 9 kan, berarti ini 3 kali 9 ditambah 5 kali min 3 itu min 15 dikurangi 12 per ini 2 kali 9 ditambah negatif 21 ditambah 3, berarti sama dengan 3 kali 9 27. Ini positif ketemu negatif, hasilnya jadi negatif, berarti negatif 15 dikurangi 12 per yang bawahnya 18. Ini positif ketemu negatif lagi, jadi negatif 21 ditambah 3. 27 kurangi 15 hasilnya 12, positif 12 ya, positif 12 kurangi 12 hasilnya 0. 18 kurangi 21 negatif 3, negatif 3 tambah 3 0 juga. Nah ini hasilnya nilai limit tak tentu, jadi bisa kita selesaikan menggunakan cara pemfaktoran. Nah di sini untuk contoh soal nomor 2 bisa kita langsung gunakan cara yang kedua. Sini ya, cara kedua kita coba tulis lagi soalnya, limit X mendekati negatif 3, 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 per 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Berarti di sini limitnya kan limit X mendekati negatif 3. Karena limitnya X mendekati negatif 3, otomatis faktor pembilang dan penyebutnya akan ada faktor X plus 3. Nah, ini masing-masing penyebut dan pembilangnya akan ada faktor X plus 3 ya. Setelah ini sama, kalian tinggal melihat awal dan akhir. Berarti ini yang awal, ini yang akhirnya. Ini yang awal dan ini yang akhirnya. Gitu. Berarti sekarang kita selesaikan dulu untuk pembilangnya. 3x kuadrat dibagi x berarti 3x. Kemudian negatif 12 dibagi 3 itu hasilnya negatif 4. Sekarang yang penyebutnya 2x kuadrat dibagi x itu hasilnya adalah 2x. Kemudian positif 3 dibagi positif 3 itu hasilnya adalah positif 1. Nah setelah ini ada dua faktor yang sama kan, yaitu x plus 3 dan x plus 3 ini bisa kita coret. Nah setelah dicoret tinggal tersisa mana? Limit X mendekati negatif 3 itu adalah 3X min 4 per 2X tambah 1. Kita substitusikan, limitnya X mendekati negatif 3, berarti setiap X-nya kita ganti oleh negatif 3. 3 kali negatif 3 dikurangi 4 per 2 kali negatif 3 ditambah 1. Berarti ini sama dengan 3 kali negatif 3 itu negatif 9 dikurangi 4 per 2 kali 3 itu negatif 6 ditambah 1. Berarti ini negatif
9 dikurangi 4 itu hasilnya negatif 13. Per negatif 6 tambah 1 hasilnya negatif 5. Lihat di sini, karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif, berarti ini hasilnya adalah 13 per 5. Gitu. Jadi nilai dari limit X mendekati negatif 3, 3X kuadrat tambah 5X min 12 per 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 itu adalah 13 per 5. Ini bisa menggunakan cara kedua. Kalau kalian mau mencoba pakai cara yang pertama itu juga bisa ya. Hasilnya pasti sama. Kemudian di sini ada contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini berbeda dengan dua contoh sebelumnya. Kalau dua contoh sebelumnya itu pangkatnya adalah pangkat 2, sedangkan di sini pangkatnya adalah pangkat 3. Jadi untuk yang pangkat 3 ini cara pertama tetap sama ya, kita harus substitusikan dulu nilai X mendekatinya. Nah, di sini limitnya X mendekati 2, berarti setiap X-nya kita ganti oleh 2. Berarti ini 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 ditambah 8. Per ini 2 pangkat 3 dikurangi 8. Sama dengan 2 pangkat 3 itu kan 8. Kemudian dikurangi 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. Dikurangi 2 kali 2, 4 ditambah 8 per yang bawahnya 2 pangkat 3 itu 8 kurangi 8. Nah, di sini 8 kurangi 12 itu hasilnya min 4. Min 4 dikurangi 4 berarti min 8. Min 8 tambah 8 itu hasilnya 0. Yang bawah udah jelas ya, 8 kurangi 8, 0. Jadi ini adalah nilai limit tertentu 0 per 0, berarti kita harus selesaikan fungsi limit ini dengan cara pemfaktoran. Tapi karena di sini pangkatnya 3, berarti kita bisa menggunakan metode Horner. Nah, di sini bisa kita lihat yang pembilangnya dulu ya. Untuk pembilang X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2X tambah 8. Nah, berarti di sini kita lihat untuk menentukan faktor dari pangkat 3 ini bisa menggunakan cara metode Horner ya. Metode Horner namanya. Nah, untuk menentukan metode Horner ini kita buat kotak seperti ini. Kemudian kita tulis dari pangkat tertinggi sampai pangkat terkecil. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Berarti kita tulis di sini X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, kemudian X pangkat 1 dan X pangkat 0. Kenapa X pangkat 0? X pangkat 0 ini berarti untuk yang konstanta. Kemudian setelah ini kita lihat limitnya X mendekati 2 kan. Nah, limit X mendekati 2 berarti kita tulis di sini adalah 2. Setelah ini kalian tulis koefisien dari masing-masing variabelnya. Berarti koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 1 karena tidak tertulis ya. Kemudian koefisien dari X kuadrat itu adalah negatif 3. Koefisien dari X pangkat 1 itu adalah negatif 2 dan konstantanya adalah 8. Nah, setelah ini yang koefisien dari X pangkat 3-nya kita turunkan, tulis di sini 1. Tuh, setelah ditulis, kita kalikan ke sini, ini dikali. Jadi 1 kali 2 itu hasilnya 2. Nah, sekarang yang negatif 3 dan 2 ini kita jumlahkan. Negatif 3 tambah 2 itu hasilnya negatif 1. Yang negatif 1 ini kita ulangi lagi, kalikan ke sini. Negatif 1 kali 2 itu hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Kemudian yang negatif 4 ini kita kalikan lagi ke 2. Negatif 4 kali 2 itu hasilnya negatif 8. Berarti 8 ditambah negatif 8 itu hasilnya 0. Nah, jika udah selesai sampai 0 berarti sudah selesai untuk metode Hornernya. Sekarang kita lihat di sini. Yang satu ini asalnya kan koefisien dari X pangkat 3 ya, satu ini. Nah, ini hasilnya ini adalah koefisien dari X kuadrat
Yang ini jadi koefisien dari X pangkat 1 dan ini adalah koefisien dari X pangkat 0. Kalau kita tulis faktornya berarti jadi X pangkat 2 ini kali 1 ya, berarti jadi X pangkat 2. Kemudian ini min 1 kali X pangkat 1 jadi min X. Yang ini konstanta X pangkat 0 itu adalah 1, berarti min 4 kali 1 itu adalah min 4. Ini faktor yang lainnya kita lihat dari mana? Ini limitnya X mendekati 2, berarti akan ada faktor X min 2. Nah, inilah faktor dari pembilangnya. Sekarang kita mau mencari faktor dari penyebutnya ya. Penyebutnya di sini X pangkat 3 dikurangi 8. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kalian bisa mencari menggunakan rumus ini. A min B pangkat 3 sama dengan A min B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Ini bisa dicari menggunakan rumus yang ini. Nah, berarti di sini karena bentuknya kan ini X pangkat 3 kurangi 8. 8 itu kan hasil dari 2 pangkat 3. Jadi bentuk yang ini bisa kita ubah dulu jadi X pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Nah, setelah kalian ubah, bisa kita tentukan faktornya di sini. Berarti jadi kita tulisnya X kurang 2 pangkat 3. Nah, bisa kita lihat ya. Ini jadi A-nya adalah X dan B-nya adalah 2. Tuh, ini. Berarti tinggal kita substitusikan ke sini. A-nya itu X, berarti ini X dikurangi B-nya adalah 2. Kemudian, yang ini A-nya itu adalah X, berarti X kuadrat, ditambah AB, berarti A kali BX kali 2, yaitu 2X, ditambah B kuadratnya adalah 2, berarti 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, jadi ini adalah faktor untuk penyebutnya. Itu. Setelah ini kita sama caranya seperti yang tadi, berarti kita tulis limit, kita tulis lagi soalnya X mendekati 2, itu soalnya adalah X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8. Kemudian per X pangkat 3 dikurangi 8. Nah, di sini limit X mendekati 2, faktor dari pembilangnya tadi mana ini kan ya, kita tulis X kuadrat min X min 4 dan X min 2. Kemudian faktor dari penyebutnya ini adalah X min 2 kali X kuadrat ditambah 2X tambah 4. Di sini kan kelihatan ya ada dua faktor yang sama, yaitu X min 2 dan X min 2. Ini bisa kita coret X min 2 dan X min 2 nya, berarti tinggal tersisa yang limit X mendekati 2 X kuadrat kurang X kurang 4 per X kuadrat tambah 2X tambah 4. Ini tinggal kita substitusi lagi. X-nya kita ganti oleh 2, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi 4 per 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 kurangi 2 kurangi 4 per 4 tambah 4 tambah 4. Berarti di sini sama dengan 4 kurangi 2 2 kurangi 4 itu negatif 2 per 4 tambah 4 8 tambah 4 12. Jadi ini negatif 2 per 12 bisa kita sederhanakan jadi negatif 1 per 6. Ini hasilnya. Nah, ternyata untuk yang pangkat 3 juga ada cara cepatnya, ada cara kedua. Berarti ini kita tulis dulu cara 1. Nah, sekarang kita mau menggunakan cara yang kedua. Nah, di cara kedua ini kita tulis dulu soalnya ya. Limit X mendekati 2, X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 8 per X pangkat 3
dikurangi 8. Nah, di sini kan limitnya X mendekati 2. Berarti otomatis di pembilang dan penyebut pasti ada faktor X min 2. Nah, untuk mencari faktor yang lainnya sama ya, sama seperti yang pangkat 2 tadi. Berarti kita lihat awal dan akhir. Cuma bedanya ini adalah pangkat 3. Nah, awal dan akhir. Ini awal, ini kan nggak ada tengah-tengahnya. Berarti ini akhirnya adalah min 8. Nah, setelah ini kita bagi seperti yang pangkat 2 tadi. X pangkat 3 dibagi X itu adalah X kuadrat. Nah, kalau yang ini berarti kan nggak bisa langsung 8 dibagi negatif 2 ya. Karena apa? Karena di sini ada pangkat 3. Itu berarti yang ini negatif 2 dan X kuadratnya ini kalian kalikan. Berarti hasilnya berapa? Negatif 2X kuadrat. Itu kan ya. Nah, sekarang kalian lihat negatif 2X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat yang di soal itu adalah negatif 3. Sedangkan ini negatif 2. Berarti supaya hasilnya jadi negatif 3, negatif 2 ini harus ditambah berapa? Berarti harus ditambah 1 kan? Ditambah negatif 1 supaya jadi negatif 3. Nah, berarti di sini kita tulisnya itu negatif X. Jadi yang negatif 1 ini adalah koefisien untuk X. Kemudian setelah itu baru yang akhirnya sekarang ini negatif 8, positif 8 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, kemudian sekarang yang bawah, yang penyebut sama X pangkat 3 dibagi X itu adalah X kuadrat. Nah, sekarang dikali lagi negatif 2 ini kalikan dengan X kuadrat dikali berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 2X sama negatif 2X kuadrat. Kita lihat sekarang koefisien dari X kuadrat yang ada di soal. Ternyata nggak ada koefisien dari X kuadrat, itu artinya 0 kan. Nah, supaya negatif 2X ini jadi 0, berarti harus ditambah berapa? Harus ditambah positif 2. Tuh. Nah, positif 2 ini berarti koefisien untuk X. Jadi di sini ditambah 2X. Sekarang yang bawahnya 8 dibagi negatif 2. 8 bagi negatif 2 itu adalah negatif maaf. Negatif 8 dibagi negatif 2 itu adalah positif 4. Udah. Di sini ada dua faktor yang sama, X min 2 berarti kita coret faktor X min 2-nya. Tinggal kita tulis sisanya. Limit X mendekati 2 itu ada X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Tinggal disubstitusi ya. X nya kita ganti oleh 2. 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi 4 per ini 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 4. Berarti 2 pangkat 2 4 kurangi 2 kurangi 4, yang bawahnya 4, 2 kali 2 4 ditambah 4 juga. Berarti ini kan 4 kurangi 2 min 2, 2 kurangi 4 itu adalah min 2 per 4 tambah 4 8 tambah 4 12. Jadi negatif 2 per 12 bisa kita sederhanakan jadi negatif 1 per 6. Ini hasilnya. Sama kan? Mau menggunakan cara pertama atau cara kedua, hasilnya tetap sama-sama 1 per 6. Tuh. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan cara pemfaktoran. Jadi sekali lagi, untuk menggunakan cara pemfaktoran ini harus tetap disubstitusikan dulu nilai limit X mendekatinya. Jika hasilnya 0 per 0, baru bisa kalian sederhanakan dengan menggunakan pemfaktoran. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.